Shalom Bapak, Ibu, serta jemaat sekalian. Pada pagi hari ini kita akan mulai kebaktian ini dengan saat teduh sejenak. Votum dan salam. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Selanjutnya kita akan naikkan pujian hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tahtanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tahtanya. Mari kita bersama-sama untuk berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang dalam surga, Bapa terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di dalam kebaktian online ini. Bapa, sebentar kami akan mulai kebaktian pada pagi hari ini. Mohon Engkau berkatilah kebaktian ini ya Tuhan dari awal hingga akhir. Berkatilah juga hamba-Mu yang nanti akan menyampaikan firman. Beri kami hikmat ya Tuhan agar kami dapat mengerti firman yang disampaikan dan dapat kami jalankan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mohon Bapa beri kami kekuatan, kesehatan selama pandemi ini ya Tuhan, agar kami tetap bisa terus melakukan kegiatan kami sehari-hari. Mohon Kau berkatilah kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selanjutnya mari kita naikkan pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana,
Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Selanjutnya kita akan naikkan pujian bersamamu. Bersamaku di tiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Mari kita naikkan pujian ini dari awal lagi. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku,
anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Saya akan membacakan hukum Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ayat ini diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Selanjutnya kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat ini diambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Untuk menyambut persembahan ini, mari kita naikkan pujian, jadikan aku saluran berkat. Di dalam hidup berliku-liku, banyak keluh dan kesal, beri terang-Mu di tempat gelap itu, terangkanlah yang susah, jadikan aku saluran berkat dan pemancar terang Yesus. Jadikan aku, oh Juru Selamat, saluran berkat bagi sekalian. Undangkanlah kasih-Nya. Undangkanlah kasih-Nya yang suci. Yesus memberi ampunan, yakinkan orang lain dengan bukti hidup yang penuh iman. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar terang Yesus. Jadikan aku, oh Juru Selamat, saluran berkat bagi sekalian. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menaikkan pujian, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu
saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Waktu dan tempat kami persilakan untuk hambanya. Shalom, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Gereja Sidang Kristus Kelapa Gading, apa kabar? Lama kita tidak berjumpa, bertahun-tahun. Saya penginjil Lim Kok Hwa, sekarang melayani di GKY Balikpapan. Jauh di lokasi, dekat di hati. Mari kita berdoa untuk minta pertolongan Tuhan, mengerti firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, dimanapun kami berada, kami mohon uluran belas kasihan dari Roh Kudus menolong kami menerjemahkan kebenaran firman-Mu untuk boleh dipahami di dalam bahasa pergumulan kami masing-masing, sehingga melalui ibadah kebaktian hari Minggu ini, kami boleh beroleh satu tekad, satu perubahan yang hidup kami di masa pandemi ini semakin memuliakan Engkau. Tuhan, biarlah Engkau memberikan kami kekuatan untuk sungguh-sungguh melangkah, menghadap, masuk ke dalam koridor Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema yang diberikan kepada saya hari Minggu tanggal 25 April ini adalah perbedaan orang benar dan orang fasik. Nah, jadi bukan perbedaan orang benar dan orang salah ya, tapi perbedaan orang benar dan orang fasik. Ayat yang diberikan adalah Mazmur pasal 1, ada 6 ayat. Mari bersama-sama jemaat kita melihat firman, dan saya akan membacakan. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6. Yang berbunyi demikian, LAI memberikan tema Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik.
Ayat yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian dengan orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju binasa. Pandemi sudah merayakan ulang tahun yang pertama. Katanya jangan didoakan panjang umur supaya dia tidak panjang umur, biar pandeminya itu cepat berlalu. Sebagian dari kita sudah vaksin, sebagian lagi belum. Bapak Ibu, di masa pandemi ini, apa yang menjadi ketertarikan kita dalam mengisi waktu? Kalau saya pribadi, di masa pandemi ini adalah masa yang paling tepat untuk merenungkan diri. Masa yang paling tepat untuk mulai bercermin kepada firman, siapakah saya? Masa yang paling tepat untuk mengambil keputusan apa yang harus kita ambil yang sebelumnya kita belum ambil. Masa pandemi banyak yang positif, di mana kita bisa semakin akrab dalam keluarga, tetapi ada juga yang negatif. Angka perceraian di Jakarta, di Indonesia melonjak begitu tinggi karena biasanya hidup banyak kegiatan, tiba-tiba semua kumpul di rumah, pagi siang malam ciluk ba itu terus sampai akhirnya keluar dah aslinya, ya, nampak lo aslinya lo. Nah, keributan terjadi, masalah keuangan, masalah karakter, masalah kebiasaan, dan terjadilah perceraian angka yang tinggi. Yang saya bersyukur tidak angka tinggi perceraian itu dari Kristen ada, tetapi dari agama lain jauh lebih meningkat. Bapak Ibu, apa yang telah kita lewati di masa pandemi? Adakah kesempatan kita mulai mengevaluasi diri? Hari ini tema kita adalah perbedaan orang benar dan orang fasik. Ayat yang pertama sampai ke-6 itu hanya membahas Tuhan, orang benar, orang fasik. Nah, simpel ya, jadi nggak rame nih. Di ayat yang pertama dikatakan berbahagialah orang. Siapa yang dimaksud berbahagia di situ? Di situ adalah berbahagia orang yang benar. Berbahagia di sana, kalau dilihat dari kata yang dipakai juga di dalam Ulangan pasal 33 ayat 29, adalah satu kata bahagia karena suatu bangsa yang diselamatkan Tuhan, di mana bangsa itu melihat Tuhan itu adalah perisai pertolongan dan pedang kejayaan. Ketika mereka berbahagia, bukan seperti bayi yang begitu lahir bahagia, nangis. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, terus senyum, tidak menangis, nggak pernah protes, nggak pernah apa-apa.
terus bahagia. Mungkin itu namanya melahirkan boneka ya. Boneka itu bisa dibikin senyumnya 10 derajat. Apalagi di Jepang sekarang banyak boneka yang bisa didesain menurut wajah yang kita mau. Jadi ketika manusia dilahirkan, dikatakan sejak dalam kandungan, kita dikandung dalam dosa. Jiwa memberontak itu sudah besar. Ketika kita lahir, berontak terhadap orang tua, berontak terhadap ini dan itu, apalagi kepada Tuhan, berontak ya. Saya pernah lihat ada orang tua membeli HP untuk anaknya yang masih batita ya. Jadi baru 1 tahunan lah seperti itu. Ketika di gereja ada ibadah sekolah minggu, nyanyi semua anak-anak nyanyi di dalam. Anak ini di depan bersama dengan babysitter. Dia lagi asik-asik main. Saya bilang gini, yuk nyanyi yuk, senang-senang ikut nyanyi buat Tuhan. Dia jerit, suaranya sangat kencang sekali. Saya kaget sih. Babysitternya nggak kaget. Pertanyaan saya kepada babysitter begini. Anak ini udah biasa main game ya? Iya, pagi siang malam main game. Game melatih kita makin emosi. Game melatih kita semakin agresif. Itu game. Mau juara, mau menang. Terus kalahkan semua musuh. Mesti menang, mesti menang. Nah, jadinya mereka terlatih melalui alat itu. Mereka terlatih menjadi cepat untuk emosi. Di sini dikatakan berbahagia adalah bukan orang yang bahagia karena dapat handphone, dapat game. Atau seperti melahirkan boneka. Bukan. Tetapi diartikan satu bangsa yang karena mengalami siapa Tuhannya. Tuhan yang seperti apa, Tuhan yang seperti siapa, mereka kenal dan mereka alami, lalu mereka mengalami satu kebahagiaan. Boleh dikatakan kebahagiaan itu adalah kebahagiaan kemenangan bersama Tuhan. Jadi ini adalah kebahagiaan yang aktif, bukan pasif datang sendiri. Tetapi orang-orang di Israel di zaman ulangan itu mereka dikatakan berperang terhadap bangsa-bangsa lain. Orang-orang di Kanaan mereka berperang, dan ketika mereka menang, mereka mengagungkan Tuhan, mereka berbahagia. Jadi kebahagiaan yang karena kemenangan. Ayat yang pertama dikatakan berbahagialah orang. Maksudnya orang yang benar. Dia bahagia karena apa? Dia mengenal Tuhan dia seperti Tuhan yang mana. Dan di dalam Mazmur 89 ayat yang ke-17 dikatakan berbahagia itu yang seperti apa? Sebab engkaulah kemuliaan kekuatan dari umatnya. Kemuliaan kekuatan dari orang-orang percaya. Dan karena engkau berkenan, Tuhan berkenan kepada orang yang dibenarkan, tanduk kami meninggi. Artinya mereka rasa, wih, sangat senang, sangat bahagia. Inilah arti kebahagiaan yang dimaksud di dalam kata pertama. Mazmur 1 ayat 1. Jadi bahagia di sana bukan didapatkan dengan pasif diam, tetapi bahagia yang diperjuangkan. Di dalam relasi dengan Tuhan menghasilkan kemenangan-kemenangan dalam kehidupan. Melalui semua pergumulan, sekalipun bagi dunia, ini adalah kehidupan yang sangat sulit. Orang yang berbahagia dikatakan seperti ini.
yang berbahagia adalah orang yang kata kuncinya itu suka akan firman Tuhan. Nah, Alkitab ya. Ini adalah Alkitab. Ini adalah firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Ini adalah Taurat Tuhan, pengajaran Tuhan, Taurat Tuhan, firman Tuhan. Orang yang berbahagia adalah orang merenungkan. Nah, jadi kalau kita bilang, udah sate belum? Udah saat teduh belum? Sudah baca Alkitab belum? Udah. Baca apa? Nggak tahu. Nah, jadi orang yang mau berbahagia adalah orang yang bukan sekedar membaca, tetapi dia merenungkan itu untuk jadi langkah, tindakan, pikiran, perasaan, perilaku setiap hari dengan patokan firman yang dia renungkan. Kira-kira seperti itu. Kalau kita membaca, kita nggak merenungkan, pertanyaannya, pada hari itu, hidup kita, aktivitas kita dipimpin oleh siapa? Hanya ada dua Tuhan. Tuhan Allah kita dan diri kita sendiri. Jika kita tidak mau dipimpin oleh firman Tuhan, maka kita akan dipimpin oleh diri kita sendiri. Orang yang berbahagia dikatakan jika dia suka akan firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, maksudnya di dalam hari-hari kegiatannya, maka Tuhan memberikan janji bahwa orang yang merenungkan firman, dia diibaratkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu mendapatkan asupan, nutrisi dari firman Tuhan, sehingga dia bisa menghasilkan buah. Dan daunnya tidak akan layu. Setiap kali apa yang diperbuatnya pasti berhasil. Mengapa? Mungkinkah orang yang merenungkan firman akan pergi menipu orang? Berarti dia nggak merenungkan firman. Ya, mungkinkah orang yang merenungkan firman dia itu menjadi tukang gosip? Pasti dia nggak merenungkan firman. Orang yang merenungkan firman, apapun yang diperbuatnya akan berhasil karena dipimpin oleh firman Tuhan. Nah, Tuhan berkata, orang seperti ini adalah orang yang berbahagia. Mari kita lihat. Yang satu lagi. Siapa orang fasik? Mazmur 1 bicara perbedaan orang benar dan orang fasik. Siapa orang fasik? Orang fasik dikatakan mereka itu ringan seperti sekam yang ditiupkan angin. Orang fasik itu tidak tahan dalam penghakiman. Orang fasik itu tidak tahan di dalam perkumpulan orang benar. Pernah nggak kita lagi ngobrol tentang firman Tuhan, kesaksian hidup, kemudian ada satu orang yang datang merokok dengan begitu hebat, kayak kereta api gitu ya. Kereta api zaman dulu ada asap ya, kereta api sekarang enggak. Hisap di tengah-tengah kumpulan orang-orang yang sedang kesaksian, memberikan kesaksian, membicarakan firman. Maka orang fasik itu tidak tahan di tengah-tengah perkumpulan orang benar. Mereka adalah pencemooh. Bagian Alkitab ini menjelaskan fasik itu sangat sederhana. Kesatu mereka seperti sekam
Kedua adalah tidak tahan dalam penghakiman, karena mereka pasti dihukum. Yang ketiga adalah tidak tahan di dalam kumpulan pencemooh. Jadi tidak dikatakan mereka adalah orang yang berbahagia. Orang fasik itu seperti apa? Mungkin di dalam bahasa Jakarta kita sering bilang itu dia munafik. Nah, lain di luar, lain di dalam. Amit-amit, munafik dia, munafik. Nah, orang munafik dia ada di luar gereja, juga ada di dalam gereja. Munafik. Jadi pura-pura alim, tidak terbuka. Apa yang dikatakannya itu belum tentu benar. Nah, kita bilang orang munafik, orang munafik, orang munafik. Kita perlu membenci dia. Orang fasik, apakah sekedar itu? Saya menemukan di dalam Mazmur 50, ya Bapak Ibu boleh melihat. Mazmur 50 ayat 16. Di situ dikatakan orang fasik dengan ciri-ciri yang lebih jelas. Mari kita simak pelan-pelan. Barangkali salah satu itemnya itu ada di saya atau ada di Bapak Ibu. Tetapi hari ini adalah hari yang belum terlambat untuk kita evaluasi. Masa pandemi adalah masa yang baik untuk kita mengevaluasi diri, supaya kita bisa menjadi orang yang berbahagia. Tidak ada di dalam hukuman kekal. Kita mau menjadi orang berbahagia, merenungkan firman. Mari kita lihat di dalam Mazmur 50 mulai dari ayat yang ke-16. Dikatakan begini, tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Tuhan tidak suka dengan orang fasik. Tuhan menegur bukan saja hanya di Mazmur 50, tetapi orang fasik juga ada di dalam perjanjian lama. Waktu Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus juga menegur orang-orang fasik atau munafik, sampai dikatakan mereka itu seperti kuburan yang luarnya indah, dalamnya itu tulang belulang. Ya, jadi orang-orang fasik di dalam Mazmur, di dalam Matius, waktu Tuhan menegur, Tuhan berkata orang-orang ini yang akan kena dihakimi. Jadi ada orang yang tahu kalau dia salah, tetapi ada orang juga tidak tahu dia salah. Pertama kita bohong, mungkin kita rasanya hatinya kok nggak enak ya. Tapi kalau sudah 100 kali bohong, ya biasa-biasa aja gitu ya. Apalagi mempunyai konsep gini, Tuhan itu mesin pencuci dosa. Kalau bohong, masuk aja, masuk kotor, keluar bersih. Apalagi tiap minggu ada doa pengakuan dosa. Bapak Ibu, mari kita lihat ciri itu. Ayat yang ke-17 dikatakan, orang yang fasik itu adalah orang yang membenci teguran. Apakah ada di antara kita yang benci teguran? Apakah kita suka mendengar kata jangan? Nah, ya. Jika kita dengar kata jangan, lalu kita berterima kasih, itu adalah ciri orang yang mau orang-orang akan memberikan teguran, baik dari hamba Tuhan, lingkungan, maupun firman Tuhan. Tetapi orang yang membenci teguran, dia tidak suka ditegur, dia adalah orang yang mengeraskan hatinya. Ini yang pertama ya. Jika ada di antara kita yang seperti itu, mari habis ibadah kita cepat-cepat berubah. Sebelum COVID-19 dan varian itu
besuk ke badan kita jangan terjadi. Yang kedua di ayat 17, orang fasik itu adalah mengesampingkan firman Tuhan. Kita ada Alkitab, kita jadikan pajangan. Kita jadikan susunan hiasan. Ketika mau ibadah, kita cari setengah mati, di mana ya tuh Alkitab? Artinya apa? Dia tidak ada tempat yang istimewa. Kita kesampingkan. Di dalam Alkitab kita mempunyai banyak firman. Di dalam handphone kita ada Alkitab, tapi kita lebih banyak waktu untuk WA, untuk media yang lain. Kita nggak baca Alkitab. Orang fasik adalah cirinya mengesampingkan firman Tuhan. Bukan yang terpenting untuk menjadi direnungkan siang dan malam. Yang ayat 18, Mazmur 50. Ciri yang ketiga, engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia. Tuhan gak suka dosa. Kita lihat dia curi. Wah, menguntungkan. Dia curi apa aja, menguntungkan. Lalu kita berkawan dengan dia. Ini adalah ciri orang fasik. Berkawan dengan yang berdosa, yang dibenci Tuhan. Dan kita juga bergaul, ya, orang fasik bergaul dengan orang yang berzina. Kalau ketahuan selingkuh, masuk ke YouTube, kita mencela-cela. Tetapi, apakah kita juga mencari channel pornografi? Apakah kita juga suka dengan kiriman WA yang berbau-bau pornografi? Orang yang fasik adalah orang yang dari mukanya itu tulus, lugu, tetapi di dalam hatinya dia juga suka dengan dunia perzinahan. Ayat yang ke-18 dikatakan, orang yang fasik itu mengucapkan yang jahat. Pasang api, pasang minyak, ya. Mengucapkan yang jahat. Jangan berkata, maaf, cuma bercanda. Alkitab berkata, apa yang keluar dari mulut, itu keluar dari hati. Ciri orang fasik. Yang keenam, ciri orang fasik adalah lidahnya melekat dengan tipu muslihat. Rasanya kalau enggak ciak orang, rasanya kalau enggak untungin orang, rasanya kalau enggak manfaatkan orang dengan berbagai tipu daya tanpa kata. Itu adalah ciri orang fasik. Dan ayat yang ke-18 juga yang ke-7 berkata, orang fasik itu mengata-ngatain saudaranya. Saudara sanak famili, saudara seiman, mengata-ngatain. Bukan membangun, mengata-ngatain. Biar jatuh dia, biar malu dia. Seakan-akan kita lebih benar sedikit. Ayat yang ke-18, ciri yang ke-8 adalah orang yang fasik itu memfitnah anak ibunya. Kakak adiknya dia fitnah. Dia jelekin adiknya, dia jelekin kakaknya. Dia jelekin keluarganya. Seakan-akan dia adalah orang paling benar. Itu ciri orang fasik. Dan ayat yang ke-21, ciri dari orang fasik adalah begini. Tetapi aku, Tuhan, berdiam diri, engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Jadi tidak menganggap Tuhan itu lebih tinggi, tapi menganggap Tuhan itu sama seperti manusia biasa, bahkan dengan diri kita dan punya kelemahan, dan dianggap itu sederajat, artinya Tuhan itu direndahkan. Dan ayat yang ke-22. Hai kamu, melupakan Allah. Jadi Allah bukan lagi Tuhan, bukan lagi Tuhan, bukan lagi
master, bukan lagi kurios. Dan kita hamba, tetapi kita lupakan dia. Tuhan, nanti deh waktu ke gereja baru ketemu. Tuhan, kalau saya lagi senang, jangan ikut-ikutan Tuhan. Melupakan Tuhan. Apakah ada di antara kita, Bapak Ibu dan saya, yang ada ciri dari 10 yang dikatakan di dalam Mazmur 50 ayat 17. Masa pandemi adalah masa yang baik untuk kita mengambil sikap. Jika ada, bacalah baik-baik. Mazmur 50. Supaya apa? Kita tidak masuk di dalam pengadilan yang membinasakan. Karena Tuhan itu adalah pencatat ulung. Sekarang di jalan ada dipasang CCTV, orang-orang tidak melanggar. Tetapi CCTV Tuhan ada di mana-mana, bahkan terpasang di dalam pikiran kita, hati kita. Niat jahat, pikiran jahat, Tuhan mencatat. Maka masa pandemi ini adalah masa yang baik untuk kita berbenah diri, evaluasi diri, renungkan firman, prioritaskan Tuhan yang paling utama, sehingga kita bisa tampil beda. Secara bertahap kita menjadi orang benar yang terang dan berbeda dengan orang fasik, walaupun orang fasik ada di sekitar kita. Kita tetap menjadi teladan, menjadi terang. Mari kita berjuang. Jangan pernah kalah. Bersama Tuhan kita akan menang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Engkau telah memimpin kami di masa pandemi ini untuk berjalan di dalam koridor Tuhan. Banyak kelemahan di antara kami. Biarlah melalui Roh Kudus memberikan kami kekuatan selesai ibadah ini, mengambil komitmen untuk berubah. Tuhan, jangan biarkan kami terus bercokol, bermain di dalam dosa-dosa yang Tuhan tidak suka. Nyatakan kemenangan-Mu, supaya kami menjadi orang yang berbahagia, berperang terhadap manusia lama kami, berperang terhadap karakter buruk kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami semua berdoa. Amin. Terima kasih atas firman yang telah disampaikan. Kita akan sambut firman Tuhan yang telah disampaikan ini dengan pujian Sukacita Surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora.
bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri kebaktian pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian doksologi, kemudian doa persembahan dan doa syafaat oleh hambanya. Dan kemudian doa berkat disambut dengan pujian. Amin, amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang kekal, Allah yang rahmani dan rahimi, Allah yang mengasihi dan menyayangi kami. Terima kasih atas sentuhan kasih-Mu untuk setiap anak-anak-Mu di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Dan hari ini kami sungguh bersyukur kami telah dilawat oleh firman Tuhan. Biarlah dengan kami telah bertekun dalam kami membaca kitab-kitab suci, kami tahu hidup sebagai orang yang telah dibenarkan. Orang yang telah dibenarkan adalah hidup harus berlaku benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami juga tertunduk di hadapan Tuhan menghantar dalam doa untuk bangsa negara kami, Indonesia. Kami sungguh bersyukur atas pemerintahan kami yang terus berlaku bijak dalam mengambil keputusan-keputusan sekalipun di tengah-tengah masa yang sulit ini. Dan kami bersyukur atas sebuah respon yang begitu sangat cepat dalam menangani berbagai bencana yang terjadi di Indonesia, terkhusus di NTT, NTB, berbagai pulau di sana, dan juga sampai gempa bumi yang menggoncang kota Malang di Jawa Timur, dan juga bencana-bencana yang lain. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya Indonesia ini lebih banyak ada pemimpin-pemimpin yang memiliki hati yang berpihak kepada rakyat, kepada kepentingan bangsa dan negara, sehingga pada akhirnya Indonesia oleh karena pemimpin-pemimpin yang berintegritas, Indonesia akan terus dihantar untuk maju dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu keadilan, kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Terkhusus kami berdoa untuk Presiden kami Pak Jokowi yang kami kasihi. Tuhan berkati beliau, beri kuat dan sehat, stamina yang prima selalu, dan Tuhan akan selalu memberikan perlindungan, proteksi dalam hidupnya, supaya beliau akan terus bisa menjalankan tugas-tugas tanggung jawabnya sebagai kepala negara ataupun kepala pemerintahan dalam kerjasamanya dengan para menteri, dengan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya, baik di legislatif maupun di yudikatif dan juga pemerintahan daerah. Terima kasih Tuhan, lagi sekali kami menghantar dan kami tetap terus bertekun berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Tuhan yang memelihara dan Tuhan juga yang memberkatinya. Terima kasih, kami juga berdoa untuk pekerjaan Tuhan melalui Gereja Mustang Kristus dalam setiap gereja lokal yang ada di berbagai tempat dimanapun juga. Mohon iringan penyertaan Tuhan untuk seluruh jemaat dan juga para hamba Tuhan, khususnya hamba-Mu Bapak Pendeta Andrew dalam masa pemulihan, dan nanti juga ada rencana untuk operasi yang kedua. Kami berserah kepada Tuhan. Tolonglah Tuhan memberikan jamahan oleh kuat kuasa-Mu supaya beliau boleh cepat sembuh kembali. Berkati istri, berkati anak-anak, berkati pelayanannya. Kami juga berdoa Tuhan yang semestinya bahwa tahun ini akan ada sidang raya sinode,
Biarlah kiranya Tuhan juga menolong berikan hikmat kepada rekan-rekan hamba Tuhan yang khusus duduk di BPH, bagaimana seharusnya untuk menyikapi karena waktu sudah mendekat. Terima kasih Tuhan, lagi sekali menyerahkan pekerjaan-Mu yang dilakukan melalui sidang Kristus, baik lewat sinode maupun setiap gereja lokal. Tuhanlah memberkati, terkhusus untuk jemaat-Mu di Kelapa Gading dengan segala pergumulan-pergumulan yang ada. Kami serahkan setiap keluarga, setiap pribadi dalam seluruh kehidupannya supaya tetap memiliki semangat yang bernyala bagi Tuhan. Bagi jemaat-jemaat Tuhan di Kelapa Gading yang mungkin ada sakit, Tuhan juga memberikan jamahan pemulihan dan kesembuhan kembali. Ada jemaat-jemaat yang mengalami pergumulan keluarga, rumah tangga, pekerjaan, perekonomian, pendidikan anak-anak. Tuhan juga menolong supaya jemaat-Mu di Kelapa Gading terpelihara dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Berkati semua jemaat, berkati semua pengurus komisi, khususnya para majelis gereja. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Kami juga bersyukur bahwa jemaat-Mu di Kelapa Gading tetap bertekun dan setia di dalam memberikan persembahan-persembahan kepadamu. Biarlah persembahan-persembahan yang sudah kami bawa di mezbah-Mu, Tuhanlah kiranya memberkati dan diberikan hikmat kepada majelis gereja untuk bagaimana mengelola dan mengalokasi persembahan-persembahan ini untuk menjadi sebuah perkembangan kemajuan pekerjaan Tuhan, supaya di atas semuanya nama Tuhan dipermuliakan lewat persembahan yang telah diberikan oleh seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah syafaat dan doa persembahan yang boleh kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar doa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang limpah sempurna, kasih karunia penebusan dalam Kristus Yesus Putra yang tunggal, serta janji penyertaan kekuatan oleh Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.